Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam Renewing Your Mind, di mana kita boleh bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Allah yang kita sembah dengan lebih benar. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Khalik langit dan bumi, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh kembali ada bersama dalam program RYM. Kami akan belajar firman-Mu ya Bapa. Sebab itu taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini dan berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan maksud dan isi hati-Mu, sehingga hidup kami berubah. Kami boleh semakin mengenal Engkau dengan lebih benar. Terima kasih ya Bapa. Ambil alih sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah. Kami semua siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam program RYM. Ya, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, keadaan kehidupan saat ini semakin sulit, berat, dan rumit. Di tengah PPKM darurat yang masih diperpanjang, segala sesuatunya dibatasi. Ekonomi juga belum sepenuhnya pulih, sehingga di antara kita masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Walaupun pemerintah sebenarnya sudah menyalurkan bantuan melalui UMKM, tetapi tentu ini tidak mencakup semua orang. Oleh sebab itu, apapun keadaan yang kita alami sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat, saudara. Maka kali ini saya ajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akan saya bacakan untuk saudara. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, bisa kita simpulkan bahwa orang percaya adalah orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang yang di dalam dirinya didiami oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, diharapkan setiap orang percaya itu kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Itulah kenapa ayat ini ditulis dalam bentuk kalimat perintah. Dikatakan hendaklah kamu kuat. Itu berarti kita sebagai orang percaya dimotivasi, didorong, diharapkan, dikehendaki supaya kita kuat. Dan kalau itu merupakan suatu permintaan, itu berarti
bahwa kalau seseorang itu kuat, itu bukan secara otomatis. Artinya bukan berarti kalau kita sudah jadi orang percaya dan pergi ke gereja, lalu otomatis kita jadi orang yang tangguh, kita jadi orang yang kuat dan bisa menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Bukan, pengertiannya bukan seperti itu. Tetapi kalau dikatakan hendaklah kamu kuat, berarti kekuatan itu bisa diperoleh setiap orang percaya kalau itu diupayakan, kalau itu diperjuangkan. Kalau tidak, maka tentu orang Kristen juga tidak bisa kuat meskipun rutin ke gereja. Begitu, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang percaya mesti kuat? Lah, tadi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu berarti bahwa sebagai orang percaya sesungguhnya itu tidak ada di dalam zona yang aman, di dalam zona yang nyaman. Kenapa? Karena ada musuh, yaitu siapa? Iblis. Dikatakan supaya kamu dapat bertahan. Itu artinya ada satu peperangan yang selalu dihadapi orang percaya melawan kuasa gelap, melawan kuasa si jahat. Dan tadi dikatakan tipu muslihat iblis. Itu berarti lawan kita itu adalah iblis, yang mana cara kerjanya itu tidak terang-terangan, melainkan ada manuver-manuver tertentu, ya, banyak tipu muslihatnya. Dan sebenarnya tujuannya hanya satu, bukan sekedar untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita yang ada pada kita, tetapi juga iblis itu berusaha membunuh dan membinasakan kita. Itu, saudara, yang harus disadari. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu digambarkan sebagai pencuri. Dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Wow, tentu ini bukan musuh yang main-main, saudara. Kita tidak bisa anggap enteng, karena memang faktanya iblis itu ada jauh sebelum manusia ini diciptakan. Nah, pertanyaannya sekarang yang bisa muncul, bagaimana agar orang percaya ini bisa kuat, bisa tangguh? Dan saya percaya setiap saudara pasti menginginkan satu bangunan iman Kristen yang kokoh, yang tangguh, yang kuat, yang siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Ya, sekali lagi, bagaimana agar kita bisa kuat? Nah, kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di mana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, ya, yang mencari orang yang siap untuk ditelannya. Dikatakan musuh kita iblis itu seperti singa yang berjalan keliling. Artinya
iblis itu kerja terus-menerus, siang dan malam, tanpa kenal lelah. Dan dikatakan berjalan keliling mengaum-ngaum. Artinya apa? Lapar. Ya, mencari orang. Dikatakan bukan mencari binatang, tetapi mencari orang. Itu artinya yang dicari tentu saudara dan saya, yang bisa ditelannya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Yang pertama, kita mesti sadar. Dikatakan sadarlah, sadar, alert, waspada, siaga. Ya, kalau mau ada tsunami atau bencana, pemerintah biasanya menetapkan keadaan sebagai siaga 1, siaga 2, siaga 3. Artinya apa? Setiap penduduk harus waspada, harus siap sedia. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kalau dikatakan sadarlah, kita tuh harus selalu waspada, kita harus selalu siap, sadar betul bahwa kita sesungguhnya memiliki musuh. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari, saudara. Banyak orang Kristen berpikir bahwa si iblis, musuh kita, itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, dan kita tidak perlu lagi berjuang melawan dia. Itu tentu kurang tepat, saudara. Karena tadi jelas dikatakan iblis itu masih mencari orang, mencari mangsa yang bisa dibinasakan, saudara. Maka yang pertama, supaya kita bisa kuat, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita punya musuh, yaitu si jahat, iblis, kuasa dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan berjaga-jagalah. Ternyata tidak hanya supaya kita sadar, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga apa, Pak? Nah, kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sana, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Allah. Jadi, yang dimaksud berjaga-jaga, setiap kita harus memperhatikan hidup kita. Dalam teks aslinya, memperhatikan bagaimana kita hidup itu memperhatikan kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup itu tentu berbeda antara seorang dengan yang lain. Yang sederhana saja, ada yang suka tidur malam, bangun siang. Tapi ada juga yang suka tidur awal dan bangun pagi. Dalam menghadapi satu persoalan, ada yang sukanya dengan emosional, tetapi ada juga yang sabar. Ya kan? Dalam bertindak, ada yang ceroboh, ada yang hati-hati. Dan masih banyak lagi yang menyangkut kebiasaan hidup, saudara. Tentu saudara memiliki kebiasaan hidup yang berbeda dengan orang lain. Meskipun itu dalam keluarga saudara, pasti berbeda. Nah,
Kalau kita mau berjaga-jaga, itu kita harus memperhatikan kebiasaan hidup tadi. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dengan seksama artinya dengan teliti, secara detail. Artinya bukan hanya setiap hari, tetapi juga setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat. Dari gerak, pikiran, perasaan, tutur kata, perbuatan dan tindakan kita itu harus selalu kita periksa di hadapan Tuhan. Ya, apakah itu menyukakan hatinya? Apakah itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Harus dipahami, kalau dikatakan hendaklah kamu kuat, kuat pengertiannya di situ adalah selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga setiap tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, maka kita harus perhatikan. Dan untuk memperhatikan kehidupan secara detail, secara teliti, itu tadi tidak mudah. Harus diakui banyak orang percaya, banyak orang Kristen jarang yang mempersoalkan akan hal ini. Ya, yang banyak mengumbar apa yang menjadi keinginan, ambisi, hasrat, dan hawa nafsunya. Asal bisa, asal mampu, dan asal mau dikerjakan. Sehingga apa? Sehingga ya asal bicara, asal bertindak seperti itu. Asal beli kalau mau beli, asal melangkah kalau mau pergi. Padahal kesemuanya itu bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita sedang mengikuti kehendak daripada si jahat. Dengan begitu bisa dipastikan kita tidak akan menjadi orang yang kuat, kita akan menjadi orang yang rapuh, saudara. Tetapi juga harus diakui memang ada yang memeriksa kebiasaan hidupnya. Mungkin pada malam hari ketika berdoa diperkarakan, di-refresh lagi apa yang sudah dikerjakan dalam seharian, ketemu orang ya, diperiksa lagi apakah kata-katanya tadi melukai, menyakiti ya. Diperiksa kembali ketika ada di kantor ya, apakah perbuatan segala keputusannya itu ya keputusan yang benar di hadapan Allah ya, segala tindakannya sudah sesuai dengan kehendak Allah atau cuman sekedar memenuhi hawa nafsu, ambisi dan hasrat belaka. Tetapi itu pun belum cukup sejatinya, karena yang dikehendaki tadi secara seksama, maksudnya secara detail, seperti saya katakan lagi, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, sepanjang hidup. Wah, kalau gitu berat ya Pak ya. Sepertinya berat, tetapi sekali lagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu merupakan sesuatu yang ringan, saudara. Bahkan kalau tidak melakukan rasanya ada yang tidak tepat, begitu. Dan saya pikir bisa, saudara. Kalau saudara biasakan, nantinya saudara akan bisa memperkarakan, memeriksa kebiasaan hidup saudara sebelum saudara melakukan, istilahnya preventif. Sebelum berbuat sesuatu diperiksa dulu.
Kira-kira yang akan dilakukan, yang akan diputuskan, yang akan dikatakan sudah benar atau belum ya? Itu jauh lebih baik, dan memang inilah yang diharapkan. Maka dikatakan tadi di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu berarti keadaan dunia saat ini ya, yang menimpa, yang dialami manusia itu sebetulnya cenderung untuk membawa manusia kepada kebinasaan, kepada kematian kekal. Maka kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Maksudnya pergunakan waktu dengan baik itu apa? Kita gunakan untuk memeriksa kebiasaan hidup kita tadi, supaya kita jangan sampai tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan sampai di dalam kehidupan kita itu menuruti kemauan daripada si jahat, saudara. Itu maksudnya. Makanya di ayat yang ke-17 dikatakan jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Kalau sampai seseorang, orang percaya itu tidak melakukan kehendak Allah, itu bodoh, saudara. Itu bebal, bukan arif. Ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena tanpa mengerti kehendak Allah tidak mungkin melakukan. Dan kalau tidak mungkin melakukan, maka pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 jelas mengatakan bahwa bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu artinya meskipun saudara rajin pergi ke gereja, bisa memuji Tuhan, suaranya bagus, ya bisa, itu gambaran dari berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tetapi kalau dalam hidup saudara tidak melakukan kehendak Bapa, maka saudara akan ditolak oleh Tuhan kelak. Jadi sesungguhnya kekristenan itu identik dengan melakukan kehendak Bapa. Saya ulang, kekristenan itu sesungguhnya identik dengan melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Tadi sudah saya katakan, kita harus bisa mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu, bagaimana caranya, Pak? Nah, kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua, di mana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jadi jelas, untuk bisa mengerti kehendak Bapa, kita terlebih dahulu harus tidak seperti dunia ini. Maksudnya, ya, meskipun kita masih hidup di dalam dunia, kita tidak boleh duniawi. Artinya, segala sesuatu yang menyangkut hal-hal lahiriah, baik itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, nilai diri, kehormatan, gelar, dan sebagainya, itu tidak boleh kita anggap sesuatu yang penting. Itu maksudnya tidak duniawi. Ya, jadi barangkali saat ini saudara sedang mengalami satu kesulitan keuangan, belum bisa bayar kontrakan, belum bisa bayar SPP anak sekolah, belum bisa beli pulsa listrik, ya.
atau kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Saya katakan, jangan sampai itu mencuri damai sejahtera dan sukacitamu. Saudara harus tetap berjuang, tetapi jangan sampai saudara itu khawatir, takut, cemas, gelisah. Percayalah, kalau saudara berjuang, maka Tuhan pasti memberkati perjuangan saudara. Gak ada yang namanya orang yang giat bekerja itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi percayalah saudara. Atau mungkin saat ini saudara sedang terjerat satu kasus hukum, memiliki persoalan yang pelik. Jangan sampai hal itu menjadikan saudara itu putus asa. Sebaliknya tetaplah semangat. Kalau saudara sampai putus asa, itu artinya hidup saudara ada dalam masalah itu. Saudara masih duniawi, saudara. Lah ini tidak mungkin saudara bisa mengerti kehendak Allah. Begitu, saudara. Ya. Atau sebaliknya, saat ini saudara dalam keadaan aman, nyaman, berkelimpahan. Mau apa saja ada, mau berbuat apa saja bisa. Itu juga jangan sampai menjadikan saudara itu sombong dan tinggi hati, lalu bisa berbuat semaunya, memperlakukan orang lain semena-mena. Itu namanya duniawi. Tetapi harusnya saudara bisa memandang itu semua sebagai suatu fasilitas atau sarana yang Tuhan berikan kepada saudara, di mana olehnya saudara boleh semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara bisa dikembalikan ke rancangan semula. Itu yang benar, saudara. Itu baru bukan duniawi. Ngerti ya yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara? Lalu bagaimana Pak supaya bisa seperti itu? Tadi jelas dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita harus berubah dan memperbaharui budi. Di sini adalah jiwa, pikiran. Jadi pikiran kita harus diubah dan dibaharui. Namanya diubah dan dibaharui ini bukan sekedar diganti, tetapi terus di-refresh, terus di-update dari hari ke hari, setiap saat. Ya, diubah dan dibaharui oleh apa? Oleh firman Allah, oleh pikiran dan perasaan Allah. Firman Allah itu berisi pengetahuan, ide, filosofi dari Allah. Itu yang harus kita pakai untuk memperbarui dan merubah pikiran kita, saudara. Ya, ibaratnya HP saja. Itu setiap saat kita mendapatkan pemberitahuan kok. Untuk dibaharui sistemnya, ada yang mengikuti, ada yang enggak. Lah kalau enggak diikuti, setiap diberitahu tidak diikuti, akibatnya apa? Saudara tahu kan? Biasanya HP kita jadi lemot, jadi nge-lag, nggak bisa dipakai. Begitu juga sama pikiran kita, kalau tidak diubah dan dibaharui oleh firman, lama-lama ini nge-lag, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai apa? Mengerti kehendak Tuhan. Akibatnya kita jadi bodoh. Tadi dikatakan sebelum kita jadi bebal, saudara. Itu pertanyaannya sekarang, kenapa kok pikiran kita yang harus dibaharui, Pak? Ya, karena si jahat, iblis itu suka menyusup masuk melalui pikiran. Karena memang pikiranlah yang menentukan arah hidup seseorang. Orang diciptakan, manusia diciptakan itu diberi pikiran dan perasaan yang olehnya bisa mempertimbangkan segala sesuatu dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami, lalu memutuskan dan bertindak.
Lah tindakannya ini yang akan menentukan hidupnya. Dengan kata lain, hidup seseorang itu adalah pikirannya. Apa yang dipikirkan itulah hidupnya. Makanya iblis suka masuk ke dalam pikiran. Kalau iblis sudah masuk ke dalam pikiran kita, ya, kita sudah tidak bisa lagi mengalahkan dia, saudara. Percayalah, dan itu nggak bisa ditengking, saudara. Pikiran kita begitu dikuasai oleh si jahat, maka hidup kita akan digiring ke dalam kematian kekal. Oleh sebab itu, di dalam Efesus 4 ayat 27, ya dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat saudara, bagaimana Hawa jatuh? Jelas diperdaya oleh ular yang merupakan personifikasi dari iblis. Ular tidak berkata, Hawa, makanlah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau itu yang dikatakan, jelas Hawa akan menolak. Karena Hawa tahu itu dilarang oleh Allah. Allah tidak berkata demikian. Mendengar komentar ya dari iblis yang sejatinya ini bukan satu pertanyaan loh. Iblis nggak bertanya, ya juga bukan sesuatu permintaan, bukan komentar, tetapi itulah tipu muslihatnya. Sehingga Hawa memandang perlu untuk mengklarifikasi, karena sepertinya kok si ular ini bodoh. Hawa katakan apa? Bukan, Tuhan berkata bahwa semua buah dari pohon ini boleh kita makan kecuali yang ada di tengah-tengah. Itu artinya apa? Hawa buka celah bagi iblis di dalam pikirannya. Lalu iblis masuk, habis Hawa, ya, dikuasai pikirannya. Akhirnya apa? Kita tahu Hawa menerima filosofi yang bukan berasal dari Allah. Dia jatuh, bahkan bukan hanya dia, suaminya juga ikut jatuh, saudara. Kenapa? Karena buka celah. Bagaimana Kain bisa membunuh Habil? Ya karena menerima asupan pikiran dari si jahat. Persembahannya tidak diterima Allah, Kain berpikir, kalau begitu Allah membenci aku. Itu pikiran dari si jahat. Maka saudara harus waspada, saudara. Jangan sampai ya hal itu saudara alami. Karena begitu ya iblis masuk melalui ide-ide, melalui pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Allah, saudara tanggapin, ya, maka hidup saudara pasti akan dikuasainya. Jadi itulah yang namanya berjaga-jaga. Sudah 2 poin saudara. Yang pertama supaya kita sadar, dan yang kedua supaya kita berjaga-jaga. Tapi itu pun belum cukup. Ya. Yang ketiga, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Matius 26 ayat 41, di mana dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Artinya berjaga-jaga saja belum cukup, tetapi kita diminta berdoa, memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ya, kenapa dikatakan supaya kita jangan sampai jatuh? Roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Dan faktanya kita masih hidup dalam daging. Ini kalau dicubit, saudara, sakit, dikhianati, kecewa, saudara. Apalagi kita memiliki satu keinginan yang tidak tercapai. Wah, rasanya sakit, rasanya susah, rasanya menderita, saudara. Nah, untuk bisa menanggalkan semuanya itu, kedagingan itu, supaya bisa dimatikan, kita harus memiliki persekutuan dengan Allah secara patut.
saudara. Oleh sebab itu, saudara, ya, saya ingatkan harus memiliki jam-jam doa, saudara. Minimal setengah jam sehari bersekutu, ya. Harus saudara biasakan. Jangan anggap mereka yang mampu itu bisa secara otomatis. Itu juga melalui satu perjuangan, saudara. Kalau saudara dengar orang-orang tertentu bisa berdoa setengah jam, 1 jam, 2 jam, mereka bisa itu karena biasa. Lah saudara kalau mau membiasakan maka akan jadi bisa. Tapi kalau saudara tidak membiasakan, ya sampai kapanpun nggak pernah bisa. Baru 5 menit ngantuk, nggak tahu lagi apa yang mau diomongkan. Berarti saudara belum mengalami Tuhan, belum bertemu Tuhan. Kalau saudara bisa menemukan Tuhan, maka saudara pasti akan betah untuk berdoa. Ya saudara, karena persekutuan dengan Allah itu persekutuan yang sangat indah, lebih indah dari persekutuan dengan siapapun juga. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk itu. Jadi ingat saudara, ya, supaya kita bisa menjadi orang percaya yang kuat dalam pengertian tidak lemah, dalam pengertian selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah, selalu hidup di dalam kehendaknya. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kita sadar bahwa kita memiliki musuh, ya. Yang kedua, kita berjaga-jaga, dan yang ketiga, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memotivasi kita untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang percaya yang kuat dan tangguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan satu pujian. Mari kita bisa nyanyikan bersama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami sadar kalau saat ini kami lemah, kami sering putus asa menghadapi hidup ini, karena kami tidak sadar bahwa kami memiliki musuh. Kami tidak berjaga-jaga. Kami kadang memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam pikiran kami. Kami juga tidak memiliki persekutuan dengan Engkau secara patut. Ampunilah kami akan semuanya itu. Kami mau berubah. Kami mau hidup berkenan kepadamu. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mematikan segala kedagingan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap yang mendengarkan, memperhatikan kebenaran firman-Mu ini, menyimpan di dalam hatinya dan menghidupinya, Engkau memberkati. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, baik itu dalam hal ekonomi, kesehatan, atau persoalan hidup lainnya. Kami percaya Bapak, Engkau menolong kami. Terima kasih. Sebentar kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Terimalah berkat
yang terbaik dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.